Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal. Indonesia resmi masuk New Development Bank atau NDB, Bank Pembangunan milik BRICS. Nah, kita tahu bersama bahwa BRICS ini terdiri dari beberapa negara pendiri, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yang didirikan untuk menyaingi dominasi Barat. Sementara itu, Malaysia cuma bisa nonton dari jauh tanpa diundang. Indonesia sejarahnya pada bulan Januari 2025 gabung dengan BRICS ini karena diundang. Dan sekarang bergabung dengan banknya milik BRICS yaitu NDB itu juga karena diundang. Jadi kenapa nih Malaysia rugi besar karena tak bisa bergabung? Apa dampaknya buat ekonomi dan posisi geopolitiknya? Mari kita bahas satu persatu dengan santuy ya. Tapi sebelumnya saksikan dulu video tentang kedatangan presiden dari Bank NDB dan bertemu dengan Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Once again, Madam, thank you. When did you arrive? When did you arrive? I arrived yesterday. Hari ini Very early. kita mendapat kehormatan kunjungan dari Yang Mulia Ibu Dilma Rousseff yang sekarang adalah Presiden dari New Development Bank, NDB. NDB memang tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mendorong ekonomi negara-negara berkembang. Wah, bagus ini. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank. Saya kira itu yang paling penting dari pertemuan sore hari ini. So, Your Excellency, I expressed to the public that we had a very good meeting, very intensive and extensive discussion. We discussed the long-term, middle-term and short-term plan and programs of the Indonesian government. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy. Disambut dengan cara militer ya. Diantarin pulang nih sampai ke mobilnya. Muito obrigado. Ya, jadi itulah teman-teman ya pernyataan dari Bapak Prabowo bahwa kita resmi bergabung dengan NDB selaku banknya milik BRICS ya. Nah, NDB ini kalau tadi bisa compare ke Indonesia itu kira-kira seperti koperasi ya. Benar-benar ya kinerjanya adalah koperasi. Artinya di sini memberikan pinjaman dana pun itu tidak mencekik gitu ya.
Ini adalah salah satu langkah yang strategis sekali ya untuk melawan dominasi bank yang berasal dari barat, dominasi dari para penguasa di barat, di mana mereka memberikan pinjaman ini dengan mendikte dan mempunyai bunga bank yang sangat besar. Tentu Indonesia tidak mau seperti itu terus ya. Jadi dengan NDB ini diharapkan kita bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan IMF misalkan atau Bank Dunia bahkan. Indonesia, nah sekarang bisa dapat dana besar untuk proyek-proyek seperti infrastruktur, energi hijau, dan pengembangan industri tanpa harus takut dikendalikan oleh Barat. Sementara Malaysia bagaimana nih? Masih harus lari ke IMF, udah pasti. Bank Dunia, iya juga. Beserta investor dari Barat ya tentunya. Yang suka kasih pinjaman dengan syarat yang politisnya luar biasa. Ini seperti orang yang nggak punya pilihan lain selain minjem duit ke rentenir. Kira-kira itulah gambarannya. Mencekik leher ya. Indonesia itu dapat modal murah untuk membangun. Sementara Malaysia tetap sibuk dengan bayar bunga utang yang makin tinggi, apalagi dengan menggunakan kurs dolar ya. Nah, ketergantungan Malaysia ke barat ini makin parah loh, karena nggak bisa gabung ke NDB, karena syarat gabung NDB ini ya harus jadi anggota BRICS dulu ya. Nah, Malaysia ini makin tergantung pada negara-negara barat dan investor asing. Ini artinya harus mengikuti kemauan negara-negara barat, disetir gitu ya, disetir terus. Nah, utang luar negeri makin besar dan mahal dan tidak punya pilihan selain menerima kebijakan-kebijakan IMF atau Bank Dunia. Nah, sementara Indonesia gimana nih? Dengan bergabung ke NDB, kita punya pilihan pendanaan baru dan nggak perlu terus-menerus tunduk pada negara barat. Indonesia jelas punya alternatif, sementara Malaysia itu tidak punya alternatif selain jadi anak bawang di bawah pengaruh asing ya. Nah, dari segi ekonomi nih, Malaysia terancam menjadi stagnan ekonominya, sementara Indonesia gaspol ya, jalan terus maju. Masuknya Indonesia ke NDB ini membuka peluang proyek-proyek besar di berbagai sektor. Di antaranya adalah infrastruktur yang terdiri dari jalan tol, bandara, pelabuhan kelas dunia yang akan dibangun di dekat Batam ya. Nah, kemudian juga ada energi hijau, investasi besar dalam energi yang terbarukan. Lalu ada juga industri-industri yang strategis, misalkan adanya pabrik-pabrik, kemudian teknologi-teknologi yang terbaru ya yang sekarang ini, kemudian juga manufaktur yang canggih-canggih. Nah, sementara Malaysia bagaimana nih? Masih sibuk ya ngandelin dengan Petronas dan pariwisata, tapi dua-duanya sedang melemah. Indonesia saat ini siap ya untuk lepas landas, sementara Malaysia makin tertinggal di belakang. Dengan bergabungnya ke NDB, Indonesia ini semakin kuat dalam jaringan ekonomi dunia dan punya hubungan lebih erat dengan BRICS. Ini memberikan Indonesia dukungan politik dan ekonomi yang jauh lebih luas. Sementara Malaysia bagaimana? Masih merayu mantan penjajahnya seperti Inggris dan Amerika untuk investasi. Nah, Indonesia ini jelas ya, makin mendapatkan penghormatan nih di panggung dunia. Sementara Malaysia ini tetap menjadi pemain di kelas kedua. Ya. Dulu Malaysia suka meremehkan Indonesia. Sekarang harus menonton nih kita Indonesia melesat. Indonesia sudah jadi bagian dari BRICS Plus ya malah ya. Indonesia juga punya akses ke investasi yang murah meriah. Indonesia juga punya lebih banyak pengaruh di ekonomi dunia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya yang duduk sama tinggi ya. Berdiri pun sama tinggi. Nah, sementara Malaysia gimana nih? Cuma bisa ya diam-diam aja dan berbanyak-banyak komen di media sosial dan sambil pura-pura gak ngiri begitu loh. Jadi kesimpulannya gimana nih? Ya Malaysia makin tertinggal, itu pastinya dari sisi ekonomi ya, gebrakan-gebrakan ekonomi. Sementara Indonesia
melaju semakin ke depan. Mungkin ada nanti netizen yang bilang nih, Malaysia nggak perlu NDB katanya. Ya iyalah, karena nggak diundang. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Dari Padi cukup dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.